Amarah, api yang menghanguskan jiwa. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Ada kemarahan yang benar dan ada amarah yang membakar perlahan, seperti api dalam sekam menghanguskan dari dalam, lalu melukai dari luar. Bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Amarah yang dipelihara bukan lagi reaksi terhadap ketidakadilan, melainkan menjadi senjata iblis yang merusak hubungan, menyakiti orang-orang yang kita kasihi, dan mematikan belas kasih dalam hati. Mungkin kita merasa kemarahan kita beralasan, tapi benarkah? Atau hanya ego yang tersinggung, luka yang belum sembuh, atau kehendak sendiri yang tak tercapai? Amarah jarang berdiri sendiri. Ia lahir dari rasa tersinggung, luka batin, kebanggaan yang dilukai, dan keengganan untuk mengampuni. Kadang kita tidak sadar, kita menyimpan kemarahan bertahun-tahun, membawanya ke rumah, ke pekerjaan, bahkan ke pelayanan. Ia muncul dalam bentuk suara keras, diam yang menyakitkan, sindiran, atau tatapan dingin. Namun, Alkitab memperingatkan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20. Yesus tidak pernah marah untuk kepentingan diri sendiri. Ia marah hanya karena kemuliaan Bapa dinodai dan orang lemah ditindas. Tapi ketika ia sendiri dihina, diludahi, disiksa, ia diam dan mengampuni. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Amarah yang tidak dibawa ke salib akan membawa kita kepada kehancuran. Ia tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya memperbesar luka dan memperlebar jarak antar hati. Tanda-tanda amarah yang tidak sehat masih mengingat dan membicarakan kesalahan lama orang lain, mudah tersinggung dan sulit mengampuni, marah berlebihan atas hal-hal kecil, diam berkepanjangan karena kesal, mengutamakan emosi daripada kasih. Yesus memanggil kita bukan untuk menjadi benar di mata manusia, tetapi untuk menjadi suci di hadapan Allah. Dan itu dimulai dengan melepas hak untuk marah, lalu menggantinya dengan belas kasih yang mengampuni. Pertanyaan perenungan. Pertama, siapa yang masih kusimpan dalam daftar yang bersalah padaku? Kedua, apakah aku marah karena cinta Tuhan atau karena luka dan egoku? Ketiga, apakah aku mau melepaskan amarahku hari ini, bahkan jika itu terasa tidak adil? Langkah pertobatan hari ini. Sebutkan dengan jujur dalam doa satu nama yang membuatmu marah atau sakit hati. Doakan mereka. Berkati mereka dengan tulus. Tuliskan surat pengampunan, tidak perlu dikirimkan. Renungkan Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hati yang masih mengandung bara. Aku lelah menyimpan dendam, kecewa, dan sakit hati. Tapi aku juga takut untuk melepaskannya, karena kupikir kemarahan ini membuatku kuat. Tuhan, aku mengakui amarahku telah menjadi penjara. Ia tidak membuatku adil, tapi justru menjauhkan aku dari kasih.
Ia tidak menyembuhkan luka, tapi memperdalamnya. Ampunilah aku, Tuhan, karena aku telah membiarkan emosiku menguasai hatiku, karena aku memilih membenci daripada mengampuni, karena aku membalas, bukan membiarkan Engkau yang membela. Tuhan, ajari aku untuk melepaskan. Berikan aku kekuatan untuk mengampuni, bahkan jika orang itu tidak pernah minta maaf. Ajari aku kasih yang tidak bersyarat, yang tidak menuntut balas, tetapi memilih damai. Bapa, jamahlah hatiku yang terluka dan keras. Luluhkan dengan kelembutan-Mu. Ajari aku menjadi serupa dengan Kristus, yang diam saat dihina, yang mendoakan mereka yang memakunya. Hari ini, aku letakkan amarahku di kaki salib-Mu. Aku tidak ingin membawa api ini lagi. Aku ingin damai yang sejati, damai yang hanya bisa datang dari pengampunan dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, aku memilih untuk mengampuni. Aku memilih untuk bebas. Amin.